Marilah kita dengarkan bersama Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fahrudin Nur. Kepada Al-Ustaz kami silakan dengan hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Ibu, tuan-tuan guru, Bapak Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta guru kita Kiai Haji Hasan Basri beserta guru kita pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihah yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata. Ada 3 macam perkara yang apabila 3 macam ini ada pada seseorang, maka Allah mudahkan hisabnya dan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita ini semuanya masuk surga mengharap rahmat Allah. Apalagi tingkatan kita ibadah cuma setahun sekali yang agak baik, siang puasa, malam setiap malam bangun, setelah Ramadan mengurang. Sedangkan dosa kita, kesalahan banyak, menyambung cerita yang tidak baik tentang pribadi orang, kadang-kadang tersambung. Kadang-kadang cerita yang tidak baik tentang pribadi orang belum tentu, karena cerita itu kadang-kadang bisa bertambah, bumbunya banyak. Contoh gampang, kita ada pengantinan pemilih di Serdang, kita tidak bisa berangkat. Pesan dengan kawan, sampaikan dengan nenek saya tidak bisa berangkat karena badan tidak enak. Nanti disampaikan orang, nek dia pesan dia tidak bisa datang karena katanya badannya tidak enak. Nenek karena sayang dengan cucunya kaget, sakit ya, kata yang mau cerita, entahlah. Semalam pakai tato seharian. Itulah juga neneknya, ini sengaja tidak berangkat, kan bertambah. Ini cerita ini kalau sudah dibumbui ramai. Nangka itu kenapa nyaman digulai? Karena bumbunya mantap.
Kalau bumbunya mantap, yang kanan yang digulai, kalau campur digulai. Jadi juga ada kuahnya lah kalau huruf campur, tak karas. Nah, jadi kita kadang-kadang kebanyakan bumbu. Maka itu mungkin setahunan ini kita pernah menyambung cerita orang tentang pribadi seseorang, maka datang kita malam ini untuk saling memaafkan. Kenapa? Karena itu salah satu amalan agar kesalahan kita diampuni Allah. Yang pertama kata Nabi, amalannya tu'ti man haramaka. Engkau beri kebaikan kepada orang yang tidak pernah baik dengan kita. Kalau kita berbuat baik dengan orang karena dia baik, wajarlah. Tapi sanggup tak kita berbuat baik kalau orang tidak baik dengan kita? Belajar kita tersenyum ketika orang tidak mau tersenyum dengan kita. Kita tiru tanah. Tanah itu dia tidak pernah marah. Tanah itu setiap hari karena lincah orang, karena pijak orang. Maka yang memijaknya berat, setikul 20 beratnya. Terpejal kaki itu, sakit tanah tidak marah. Tanah setiap hari karena ludahi orang. Tanah setiap hari karena kencingi orang. Tanah setiap hari karena hirai orang. Tapi setelah dihirai, cabai yang tumbuh. Karena dia makan sambal, bijinya pada langit. Nah, begitu beda keluar bibit dengan pokok satu paket. Apa kata? Ukur cabai. Makanya kalau kita ke kampung orang, ada cabai menyeorangan. Nah, jadi kawannya surangan, bang cabai itu lapat buah juga. Hati-hati. Kalau orang nanam cabai mesti ketawa. Dari 50 pun tanam. Kalau surangan perlu dipertanyakan. Mungkin itu hasil perjuangan. Tanah dibina itu kan banyak tumbuh bagusnya tanah. Tidak pernah marah. Maunya kita begitu. Tapi sulit. Kita ini berbuat baik bisa. Tapi ketika orang tidak baik dengan kita, bisa tak menahan kita jangan membalas. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad, berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. Kita kalau diundang berangkat undangan bisa. Ada kawan di kampung baru bikin rumahnya 4 tingkat, halamannya kayak di film Indosiar, film Suara Hati Istri itu halamannya 1 hektar, rumahnya 4 tingkat, mobilnya Alphard, bini 4. Kenduri dia selamatan rumah. Diundang kita dari jam 8. Baca berjanji dihabiskannya. Habis itu baca Yasin pula. Habis itu tahlilan. Berdoa kata sambutan pula. Sekalinya selesai jam 10. Apa yang keluar? Bubur kacang. Maka bubur kacang itu sesungguhnya tuh berenang di atas bubur. Karena kebanyakan kuah daripada kacangnya. Jadi kalau mendapati kacangnya, habiskan kuahnya dulu. Nah, pertanyaannya, setelah kulit di rumah orang itu sanggup dan tidak menyebut? Tidak sanggup. Kalau sampai ke simpang jalan, percuma jadi masuki. Masa sesuki dia bubur kacang? Saya tidaklah, pokoknya garuk yang saya suruh. Kan baru sampai ke depan sudah ngomong, berbuat baik bisa. Saya ini disuruh ceramah sih bisa, tapi tidak membayarkan amplopnya bisa. Apalagi di rumah ceramahnya Bupati, kan dapat dibayarkan. Boleh ceramah itu bayarkan amplop dia bayar. Tapi tidak boleh Bupati tak pikirkan sulit, bukan enak Pak ya. Kita jadi orang hebat bisa, tapi jangan merasa hebat dari orang bisa. Jangan merasa hebat jadilah bisa. Sulit, tidak membuktikan. Saya pernah menghentikan ceramah, mestinya Ustadz Hasan Azhari. Beliau berhalangan. Besok ceramah, hari panggil saya. Kata Ustadz Hasan Azhari, Bapak Lia gantikan saya. Nanti sampai ke sana cari orang yang nama ini catatannya. Berangkat dari sini 1 jam 1/4 lebih kurang. Arah ke Jambi, saya sebut di mana kampungnya.
Kalau panitia pemilihnya di sini. Sekali saya berangkat di sana tak dihiraukan, orang tidak kenal. Akhirnya saya cari siapa yang punya nama nih. Carikan dia, bukan kasih di rumah. Dia tunjukkanlah saya rumahnya. Masuk di padang Tanjung Bukit. Pertama anjing kapungnya pun untuk Malaysia. Sampai di tempat itu penelitiannya masih meragukan. Belum nanti andok itu saya masih coba ya. Agak kuning pink andok. Belang kalinya apa kata penelitian. Tunggu Ustaz, kami mau mandi dulu. Ini baru mantap. Yang ceramah nunggu penelitian. Itu baru terbalik. Kalau apam terbalik bagus. Jadi pembalik mahal. Ini awal suruh nunggu. Ayolah Bapak sampai di masjid. Ketua penelitian kata sambutan. Kata ketua penelitian minta maaf Bapak Ibu. Yang ceramah hari ini tidak sesuai dengan yang tertulis dalam undangan. Dalam undangan tertulis Ustadz Al-Maftullah Ustadz Norman Kardi, adik daripada yang kemarin. Cuman beliau ini berhalangan yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita dari Provinsi Jambi. Kami panitia tidak kalah usaha cari petunggal orang yang tidak kalah hebatnya, Ustadz Hasan Azhari. Rupanya beliau berhalangan. Dikirimlah Ustadz yang sudah ada di tengah-tengah kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya pun belum kenal siapa namanya. Bungonya benar. Orang segagah pada dunia. Aduh, timbul di hati, pikir hati belum tahu dia. Ada jadi orang hebat bisa, tapi jangan merasa hebat itu bisa enggak. Maka itu kita nih kadang-kadang memang berat meninggalkan larangan daripada perintah. Maka itu hadir kita di sini untuk saling menaburkan kebaikan sesama kita. Satu. Yang kedua, amalannya wataku amal zalamaka. Engkau maafkan kepada orang yang salah dengan kita. Daripada kesalahan orang kepada kita dimaafkan walau dia tidak minta maaf. Kata Imam Hatim Al-Asam yang enak itu, orang buat salah dengan kita, sudah yang dibalas, diam aja, selesai. Karena kalau kita membalas, mesti terapi. Kawan saya cerita, orang kampung, orang tukang, pakai kumpung, menghadang di dalam, kumpung digantung di lembar. Pokoknya musim durian, bukan durian, hari panas, warna jam. Duduk sini kajang, mau untuk makan durian. Berkumpul. Tentang kumpul berikutnya tertunggu kumpul sini, kita bungkak sini, jadi pai durian di sana. Marah sini keluar dari kajang. Kenapa kau kumpul saya? Karena yang mau sabar Pak. Biasalah kayu sama kayu bantam. Maka dia ambilnya kulit durian, sapukannya kamu kau orang. Kenapa kau sapukan kulit durian ke muka saya? Biasalah Pak, kulit sama kulit bantam. Tapi kan lain kulitnya. Yang satu kan kulit muka, yang kulit durian. Orang buat salah, kumpul dibanding sah. Sekali orang membalas, muka kawan rakai. Maka sampai itu bisa membalas. 6 terakhir. Yang ketiga amalannya waqasilu man qata'aka. Pererat tali persaudaraan. Terhadap orang yang memutuskan persaudaraan dengan kita. Karena kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu bir rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dimurahkan Allah rezekinya barakah, dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya dengan umur barakah, amalannya falyasir rahimahu, maka pereratlah olehmu akan tali persaudaraan dengan sanak pemilih atau satu agama. Maka itu mempererat tali persaudaraan, amalan, rezeki berkah, umur berkah. Makanya orang-orang tua kita dulu, di zaman dulu mempererat tali persaudaraan. Kalau hari raya, kalau kada habis, sanak pemilih dikunjungi kada habis. Sampai hari raya 9 hari. Makanya ada orang dulu itu berulah kue bangkit yang tahan lawas. Karena tahan lawas dimindah namanya, padahal bangkit. Juga apa? Karena tahan lawas. Karena yang pertama tadi orang ada menghilangi. Akhirnya sudah ada 9 hari itu yang dihancur di bawah itu pun nyaman. Yang datang peninian tuh abang gigi sebelahnya diurut sini ke tangan kuat sampai ke banjir ambo bagi dia. Makanya bapak namanya itu pak yang tahan. Kalau kami habis tidak habis. Kami pemilik kami di Balik Peputing, daerah Balik Tetangga Mendera sana.
kami bersampan layar dengan almarhumah abah kami berangkat ke sana setengah harian baru sampai. Anak karaman di bawah sholat duri itu, maka kami belapan bading. Dulu kan orang banyak anak, kami kalau hidup semuanya 16. Orang dulu punya prinsip, ikan beranak masak wadi, banyak anak nambah tragedi. Kalau sekarang ikan beranak masak kuning, banyak anak nambah paning. Dilarang keluar malam, petang dia keluar. Balik malam, kata mamanya apa? Nak kau keluar malam? Aku mah bukan keluar malam, aku keluar petang, cuman baliknya malam. Lagi. Kalau dulu orang banyak anak, kami belapan bading tuh, perahu layar tuh, semua masuk di situ. Sekarang kita berlebaran, mau dan anak bujang kita ikut. Mau dah anak gadis kita ikut. Dia lebaran berjalan dengan kawannya. Kemana? Ke rumah budak tu. Sampai ke Bukit Singgong tu. Mainan dah dihilangi Bukit Singgong, nanti hilangi lojok banget. Kawan mama budak tu maka aman jom tangan ke beri-beri. Apa kata rumah? Belum jadi menantu manggil mama dah. Belum jam 1 dah jam 5. Belum tentu jadi menantu manggil mama. Akhir zaman ni payahnya. Dulu orang anak semua dibawa. Kalau ada pengantinan, itu keluarga pengantinan 3 hari sebelum potong ayam sudah kumpul. Yang Pulau Kijang datang, Sungai Asam datang, yang bendahara datang. Bukan pakai bot, pakai perahu. Menunggu hari hanya 6 karung beras habis. Tapi orang datang semua bawa. Ada yang membawa nangka, ada yang bawa walo, ada yang bawa ubi kayu, ada yang bawa ayam, ada yang bawa beras, ada yang bawa yang bawa pemalar. Mulai datang, mulai paham banyak anggota. Nanti kalau sudah hari hanya itu kan yang dari kayu bakar untuk makan masalah itu semua sana pemilih. Bola sorghum pengawahan sana pemilih. Kemudian nanti kalau sudah hari hanya hidangan dari pengawahan itu sampai ke rumah pengantin itu bukan diantar. Hidangan itu berjalan dewek. Yang nunggu pengawahan itu paman yang paling jagau. Karena kalau ada jagau, habis dikilau kekanakan ayam. Jadi harus yang wani, ada boleh dikilau ayam itu kalau belum selesai. Akhirnya kalau sudah diputih piring itu siap sudah membasuh piring itu pakai jungkong biji baju. Betirit tuh semua dibasuh hingga cukup naikin tangan baju membasuh piring. Sekarang pulang ke pengantin dan sana perkawinan hingga cukup gelang. Dengan baju berkira pulang tuh saking kayak hari ini. Kemudian sandal kemudian setengah kilang. Model ngintui mbak makan dari membasuh piring kulit sih dia. Kemudian ini orang berpanjang membasuh piring karena apabila sudah habis orang mulikan malam itu pada boleh kumpul malam itu kembali kampung pulang madang siang ujungnya belecak cuman ini ada boleh kayaknya isok pulang mulikan itu pada tangisan orang pada tangisan makanya waktu hari itu begini ketangkul dokter malah kangen menjulo sedikit kayaknya mobil makan kayaknya mobil mulikan angkat tangan jadi bersuara ini asal jarak reakungan. Sekarang pemilih kulikan, alhamdulillah nyaman aku berunjur. Padahal kalau dulu orang menangis kalau pemilih datang, maka itu kata pengarang kitab Nasaihud Diniyah, inilah barangkali berkah rezeki mulai diambil Allah, berkah umur mulai diambil Allah. Itu kata pengarang kitab Nasaihud Diniyah. Sehingga dulu orang berkah dapat duit 5.000 semua kemakan. Kalau makan ikan kari buah ayam itu semua kemakan. Sampai kapalan dimakan, jadi ini habis. Oh ini kapal ikan kangkul ayam beda apa? Ada ikan, tu acan sama cimek tu. Sekarang kan bungkus, aku pertama makan tu, ayam kok belum pakai, bungkus terasi. Bukan cimek, itu bersama kerinjing, pakai minyak, iriskan bawang, iriskan cabai rawit, picalkan nasi, abang nasi, mau untuk makan. Nih bebuyangan telinga, berkah. Sekarang mana nyaman? Ya itu teh jangan nyaman itu apa? Suruh anak kita makan. Samakan nasi itu, pical nasi, suruhnya makan. Jadi depan kucing aja berbahan. Aku aja kucing tahan puasa makan ini. Tunggu dan nanti berapa? Nenek kami itu 80 tahunan loh meninggal. Ada suara si jarum suntik. Kenapa umurnya berapa? Dari mau menabas kulit juga. Oh ini dari mau nabas, ada beli lagi. Supaya rezeki berkah, umur berkah. Mari kita orang Impori ini memperkeras kembali tali persaudaraan agar hidup
rukun, damai, menurut kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan. Minta maaf lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama-sama kita dengarkan Al-Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan dalam Mukarram oleh Ustaz Kiai Bahruddin Nur. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram dapat kita ambil manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Ramadan kami